Apa itu maksudnya? Laku Ibrahim, sejarah Ibrahim itu kayak apa? Ya toh, yes, apa jare perintah Gusti Allah. Ya diperintah rene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Baik, ini ada beberapa permintaan dari para pemirsa channel YouTube Yai Mim Official agar supaya menjelaskan tentang haji, perspektif filsafat, tasawuf dan thariqah. Kita masuk pada kajian haji ya. Haji itu secara bahasa, jadi kita kaji dulu dari hakikatnya ya. Kalau pengertian syariatnya kan pergi ke Mekah atau ke Baitullah. Lah Baitullah itu bukan Mekah itu. Baitullah juga sifatnya rohani. Ini kayak pergi ke Baitullah untuk melaksanakan apa? Untuk melaksanakan tawaf, wukuf, kemudian mabit dan sa'i dan tahallul. Itulah haji atau umroh ya. Nah, secara bahasa haji itu orang itu butuh. Jadi hajun atau laki-laki, perempuan hajah. Artinya orang yang butuh. Orang yang hanya butuh kepada Allah. Bagaimana butuh kepada Allah itu? Ya dirimu harus Dzulqa'dah kan. Itu kan. Apa Dzulqa'dah itu? Ya itu istirahat no. Ojo ngoyo-ngoyo urip kuwi. Bahasa Arab ya Dzulqa'dah. Selo bahasa Jawa nih, selo. Bagaimana seseorang itu bisa selo? Ya kamu harus Syawal gitu loh. Apa Syawal itu? Tumbuhnya kesadaran tinggi bahwa kita ini nggak bisa hidup tanpa kehadiran orang lain. Dalam menjalani titah kehidupan itu, kita memerlukan kehadiran orang lain. Itulah yang disebut dengan fitrah. Maka fitrah itu artinya makan. Kalau kita berdoa puasa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Untukmu aku berpuasa, atas rezekimu aku fitrah aftartu. Jadi fitrah itu makan. Jadi, nah di dalam makan, memenuhi kebutuhan makan, minum, dan hal-hal yang lain terkait dengan fisik, kita ini harus Syawal. Apa itu Syawal? Harus sadar nggak bisa hidup tanpa kehadiran orang lain. Artinya untuk memenuhi hajah daruriyah, itu hajat kebutuhan pokok, tidak bisa sendiri. Sekedar untuk pakai baju aja kayak begini, kan berapa ribu orang, berapa juta orang terlibat di dalam memenuhi kebutuhan kita. Nah, saya kembali kepada haji. Orang itu bisa haji hanya butuh kepada Allah jika orang itu selo. Apa itu selo itu? Jika orang itu Dzulqa'dah alias nggak ngoyo-ngoyo, nggak sumpekan, nggak susahan. Bahasa Arabnya Dzulqa'dah. Dzu itu orang, Qa'dah itu duduk santai. Mak'adun gitu, dingklik. Duduk santai itu orang yang duduk santai, rohaninya loh ya, bukan fisiknya. Kalau fisiknya kerja keras, tapi rohaninya nggak ngoyo-ngoyo, alias tetap dalam kesyawalan. Apa syawal itu?
Ya kesadaran tinggi di dalam menjalani kehidupan ini, kita ini harus fitrah. Apa? Dalam menjalani kehidupan ini kita nggak bisa lepas tanpa, kita nggak bisa berjalan sendiri, kita memerlukan kehadiran orang lain. Lah di dalam kehadiran orang lain itu harus imsak. Apa imsak itu? Puasa, ada pengendalian. Ojo sak karepmu dhewe, ojo sesuai hawa nafsumu. Makanya nggak bisa dipisahkan antara imsak Ramadan, ya toh, kemudian Syawal Fitri, baru bisa Dzulqa'dah istirahat. Nah istirahat rohani ini baru kamu bisa haji Dzulhijjah. Nah syariatnya ya pergi ke sana, ke negeri Ka'bah. Gitu. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nah, Allah yang maha benar itu, ya. Bagaimana kita mengetahui Allah itu maha benar? Melok Ibrahim. Ikutlah Ibrahim, nenek moyang kita, ya. Ikut Ibrahim. Fattabi'u millata Ibrahima hanifa. Ikut mail atau millah, apa itu? Yang dilakukan, tradisi yang dilakukan oleh Ibrahim. Hanifah dengan sungguh-sungguh. Tapi ingat, ojo sampai musyrik. Apa itu? Maksudnya laku Ibrahim. Sejarah Ibrahim itu kayak apa? Ya toh, yes, apa jare perintah Gusti Allah. Ya diperintah rene. On duwe bojo jenenge Sarah, ya toh. Enggak duwe anak, ya suwe enggak punya anak. Lalu dikongkon Rabi dapat Hajar. Bayi kongkon pindah nang Rabbi inni askantu biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muqaddas. Kongkon pindah nang Mekah, dari Palestina pindah nang Mekah. Nah, begitu nyampe di Mekah, ya, Ismail, Ibrahim nang kono. Ismail sama Hajar di situ. Nah, Ibrahim pergi balik nang Sarah. Nah, maksudnya apa? Agar kita itu mengikuti pola yang dilakukan oleh Ibrahim. Apa itu? Pasrah. Intinya itu dalam menjalani kehidupan sa'i itu loh. Apa sa'i itu? Sofa, Marwah. Ya toh? Sofa, Marwah. Apa sofa itu? Ya hatimu kudu jernih. Jernihkan hatimu. Agar apa? Agar supaya bisa marwah. Apa marwah itu? Gembira ria. Dari kejernihan hati, ya, dari Ramadan, dari Syawal menuju Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu gembira ria. Sofa itu apa? Sofa itu ya Ramadan, Syawal. Ramadan membersihkan, membakar sampai sofa. Caranya mengendalikan itu. Agar supaya apa? Agar supaya bisa Syawal, sadar Idul Fitri, sadar yang tinggi, baru iso Dzulqa'dah. Apa Dzulqa'dah itu? Marwah. Dari Dzulqa'dah menuju kesucian sofa, balik mana? Berakhir di marwah kegembiraan. Kalau kamu gembira, ya sudah pasti dibersamai oleh Allah. Jadi urip iku wong dikongkon haji. Apa haji iku? Dzulhijjah. Kongkon butuh nang Gusti Allah tok. Carane apa? Kowe gembira, seneng, ben dibersamai oleh Allah. Caranya gimana agar supaya kita hanya butuh kepada Allah? Bergembiralah. Caranya gembira. Contohnya milah Ibrahim terhadap putranya Ismail dan Hajar. Apa itu? Sofa, Marwah. Bersihkan hati. Bersihkan hati itu gimana? Ramadan, imsak. You agar supaya timbul Syawal. Apa kesadaran yang tinggi bahwa kita ini Idul Fitri. Balik onang fisikmu itu di dalam memenuhi kebutuhan fisik memerlukan kehadiran orang lain. Tapi ingat imsakmu, ojo sak karepmu dhewe ana batasan-batasan, cek iso istirahat. Itulah Ramadan imsak, kemudian Syawal Ramadan imsak, Syawal Idul Fitri itu sofa. Dzulqa'dah itu marwah, ya. Nanti berakhir di marwah kegembiraan. Gembira ria, senang berjumpa dengan Allah. Nah, wong artinya apa? Kalau kamu marwah, kalau kamu gembira, tidak bersedih, kamu dijumpai alias dibersamai oleh Allah. Oleh karena itulah sering saya sampaikan dulu,
Abu Bakar, sahabat Nabi yang paling besar itu, dalam tanda kutip pernah mendapatkan marah dari Kanjeng Nabi. Sajanya nggak marah, Kanjeng Nabi itu tidak bisa marah. Artinya teguran keras lah. Ya Abu Bakrin la tahzan innallaha ma'ana. Hei Abu Bakar, kamu jangan bersedih. Kalau kamu bersedih tidak dibersamai oleh Allah. Kalau kamu marwah gembira ria, Allah bersama kita. Makanya kalau Allah bersama kita, akhirnya kita ini hanya Dzulhijjah, hanya haji. Bagaimana caranya haji? Butuh kepada Allah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Nah, ini ya. Jadi kalau ini yang ayat berapa ini? 15, 16, 17. Yang 15 ini milah Ibrahim, contohnya Ibrahim. Yang 16, 17 ini contohnya Kanjeng Nabi.